Kami tanya, Mi, Mami agamanya apa? Kayak kalau ketanya begitu, Mami kan nggak bisa menjawab A, B, C atau D kan? Nggak bisa. Tapi akhirnya saya buat pernyataan, Mami, apakah Mami agamanya Islam? Mami memberi isyarat dalam posisi beliau terbaring, memberi isyarat mengangguk. Udah saya ulangi sampai 3 kali, dan beliau memberi isyarat yang sama. Ternyata paginya jam 7:30 Mama meninggal. Alhamdulillah, satu sisi kami sedih, tapi di sisi lain ada kegembiraan yang sangat luar biasa dengan proses pembaharuan syahadat Mami tadi. Kira-kira sudah siap untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Bang Yes? Siap. Siap. Kalau siap, nanti silahkan ikuti saya, Bang Yes ya. Baik, silahkan ikuti saya, Bang Yes. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu washhadu wa ashhadu washhadu wa wa ashhadu hadu anna anna Muhammadan Muhammadat Muhammad Rasulullah. Ashhadu hasadu an la alla ilaha ilaha illallah wa ashhadu hadu anna anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bang Iis Usman sekarang resmi. Bang Iis sekarang saudara kita, saudara seiman. Kita dipersaudarakan dengan ikatan tali persaudaraan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman, yang insya Allah pada hari ini bertambah lagi saudara kita, saudara seiman, yang insya Allah dimudahkan semua urusan kita pada hari ini dalam proses pelaksanaan syahadat Bang Iis Usman. Nah, ini beliau luar biasa masuk Islam di hari Senin. Masya Allah, hari baik insya Allah. Oke, mungkin ini kita ngobrol santai Bu ya. Kita ndak harus yang tegang-tegang. Saya coba bertanya dulu sama kakaknya beliau, karena memang informasi yang saya dapat pun dari kakaknya. Baik, ini namanya kakak siapa? Agustri Nawati. Panggilan? Nama Kak Agus. Kak Agus, oke. Kak Agus, boleh ceritakan nih, apa nih yang membuat Bang Iis Usman ini tiba-tiba ingin bersyahadat? Ini kan dari kakak nih, tahu sendiri. Gimana? Jadi ceritanya yang tuh kemarin ya Dek ya. Kemarin Adek pulang dari benerin HP kemarin ya. Siang datang ke rumah, nyampe kan, Kak saya mau masuk Islam gitu kan, ada di telepon Kak Heni. Seperti itu ya, kalau kita disuruh nemuin paman, karena memang kami sepanjang proses yang duka meninggalnya Mami ini banyak ditolong oleh adik dari bapak
kami, bapak saya ya. Nah, adik langsung bapak saya, kemudian paman saya. Saya kuliah dan kan tinggal sama beliau gitu kan. Nah, jadi kami berkomunikasi, mohon arahan, minta pendapat karena beliaulah orang tua kami terkait agama mama kami sebenarnya. Jadi termasuk memperbaharui syahadat mama kami. Memperbaharui syahadat ya. Memperbaharui syahadat mama kami yang baru meninggal tanggal 25 kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, seperti tanggal itu. 25 hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin baru meninggal. Beberapa hari yang lalu ya. Dan mama itu baru memperbarui syahadatnya tanggal 18 Februari kemarin. Baru berarti? Iya, 18 Februari. Masya Allah. 18 Februari 2023 ini. Nah, adik kan menyaksikan sepanjang proses itu gitu kan. Nah, sebenarnya awal mungkin yang membuat adik ini tergerak itu adalah ketika kami ingin mengkonfirmasi kepada ibu kami, ya, saya ini kan anak dari bapak dengan mama saya, kami saudara seibu, tapi kami berbeda bapak, ya. Saya anak dari suami yang pertama. Bapak saya dan ibu saya ini berpisah ketika saya umur 1 tahun, kemudian saya baru bertemu kembali pada 21 tahun silam, tepatnya 2002 gitu ya. Nah, itu pertama kali kami bertemu dengan adik ini. Nah, kemudian mama itu sakit ya. Ini adalah bulan ke-6 mama sakit ya, bulan ke-7 berarti bulan ke-7 mama sakit yang sama sekali susah, tidak bisa bangun ya Dek ya. Nah, seperti itu. Nah, ada satu kejadian sebenarnya mama itu pernah tinggal bersama kami di Ketapang gitu ya, tapi tidak nyampe 1 tahun. Nah, ketika itu ada suatu kejadian ketika kak saya dengan mama itu belanja gitu ya, belanja, ketemu dengan teman, kemudian saya perkenalkan mama ini ke teman saya. Bu, ini mama saya. Kenalan lah kan. Kemudian sang ibu teman saya tadi bertanya, kok seperti Cina ya, seperti gitu kan. Nah, maka saya sampai ya memang ibu saya Cina. Oh, tapi mungkin sudah mualaf, udah masuk Islam kah? Saya diam. Tapi Bu, saya itu diam. Ibu posisinya masih agama Konghucu ya waktu itu? Tidak, kalau saya ini kan agama Islamnya turunan. Karena ketika orang tua saya berpisah, saya hidup bersama ibu dan keluarga dari sebelah bapak saya. Sebelah bapak, jadi Islam ya? Iya. Kalau ibunya? Kalau ibu saya kan setelah berpisah dengan bapak itu menikah lagi, kemudian dengan orang Chinese. Oh, berarti kembali lagi ke agama sebelumnya berarti? Ya mungkin seperti itu, tetapi saya sebagai seorang anak ketika dewasa ini berusaha berprasangka baik bahwa ibu saya adalah seorang muslimah. Mengapa? Karena kami tahu bahwa mama pun tidak memakan bab itu seperti itu. Tidak. Jadi lanjut yang tadi. Iya. Nah, jadi saya diam ketika mama ditanya seperti itu kan. Nah, saya ingin dengar apa sih jawaban mama gitu kan. Nah, subhanallahnya mama ketika itu menjawab, iya, saya mualaf. Saya Islam. KTP saya Islam. Itu terekam di sini saya. Kemudian ketika mama ini sakit parah, itu terbayang terus itu apa pernyataan mama itu bahwa beliau adalah seorang muslimah kan Islam. Nah, ketika saya tidak datang kemudian mengkonfirmasi hal tersebut, saya merasa sangat bersalah, sangat berdosa. Nah, seperti itu. Kemudian pendek cerita, tanggal 11 kemarin saya mengajukan cuti untuk merawat mama sekaligus proses mengajukan mutasi. Dan saya juga berkonsultasi dengan paman dan bibi saya tadi yang sudah saya panggil mak dan bapak seperti itu kan, membimbing kami gitu kan. Nah, beliau menyambut positif apa yang ada di itikat kami. Kami ingin syahadat mami seperti apa, agama mami apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya kami pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Februari 2023 itu memberanikan diri. Karena saya ini siapa sih saya belum punya kontribusi terhadap orang tua saya, kok berani-beraninya datang tiba-tiba
mengatur, mengintimidasi seperti itu kan. Nah, tetapi kembali kepada ya ini jalannya. Ini jalannya menuju pintu masuknya agama Islam. Nah, kalau memang mama Islam, ya kita saja sebagai seorang muslim atau muslimah harus senantiasa memperbaharui syahadat gitu kan. Yeah. Apalagi ini yang sudah lama tidak berinteraksi gitu kan, melakukan amalan-amalan Islam gitu kan. Nah, pada akhirnya saya izinnya bertanya ke adik, karena adik Iis ini yang bisa kami ajak bertukar pendapat. Kalau adik yang satunya belum bisa, kan? Seperti ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa. Sementara mama ini dalam kondisi ya terbaring sakit kan, nggak bisa bangun gitu. Nah, saya minta izin kepada si adik, Dek, boleh nggak kakak bertanya kepada mami? Kami manggilnya mami ya, ketika belum beliau memperbarui syahadat ini saya ingin ada sesuatu yang beda gitu. Dari atas arahan bibi saya gitu kan. Nah, maka bertanya apa kak? Kata adik bilang kan. Saya katakan kakak ingin bertanya mami itu agamanya apa? Kalau mami seandainya jawabnya Islam, kakak akan ajak mami untuk memperbaharui syahadatnya. Terus adik jawab, boleh kak, silakan saja. Nah, kalau saya tergantung mami, kata adik bilang gitu. Kalau mami bilangnya apa ya saya ikut aja. Nah, kemudian kami tanyalah kepada mami nih. Mami saya dalam kondisi sakit ya. Kami tanya, mami agamanya apa? Kayak kalau ketanya begitu, mami kan tidak bisa menjawab A, B, C atau D kan? Tidak bisa. Tapi akhirnya saya buat pernyataan. Mami, apakah mami agamanya Islam? Mami memberi isyarat dalam posisi beliau terbaring, memberi isyarat mengangguk. Udah saya ulangi sampai 3 kali, dan beliau memberi isyarat yang sama. Kemudian saya ajak, kalau begitu berarti kita memperbarui syahadat mami ya Mi, mau ya Mi. Lagi-lagi beliau mengangguk. Dan saya ulangi sampai 3 kali juga gitu kan, mengkonfirmasinya. Sama jawabannya. Iya sama. Dan beliau tetap mengangguk. Nah, kalau begitu nanti saya bilang kan Agus akan kasih tahu Paman Sutar, kemudian Tante Emma akan menghadirkan orang untuk memperbarui syahadat mami. Dan saya pun langsung telepon Tante Emma, kemudian Tante Emma pun menghadirkan iparnya kan, Om Agus namanya, sebetulnya sama Agus nih. Jadi di rumah kami ada 3 Agus. Adik saya, kemudian Om Agus tadi ya. Siap. Nah, ya. Jadi Om Agus datang bersama Tante Emma, Paman Sutar nggak bisa datang karena satu dan lain hal. Kemudian Om Agus juga bersama 2 orang anaknya, ya membawa dokumen ya kurang lebih sama seperti itu. Dan juga bermaterai gitu kan. Nah, ya seperti proses tadilah, ditanya terlebih dahulu dan segala macam. Kemudian mama melakukan syahadat walaupun ya secara lafal mungkin belum benar gitu kan, tetapi isyarat tubuh dan kalimat yang keluar itu udah cukup bagi kami sebagai saksi bahwa beliau menyatakan. Kemudian subhanallahnya ketika beliau udah selesai itu beliau katakan, tapi saya nggak bisa sholat. Masya Allah. Berarti iya, mama bilangnya begitu. Karena sepanjang mama sakit itu saya pun juga sholatnya ya depan mama seperti itulah gitu kan. Nah, mungkin mama masih jadi mengingat. Tapi memang saya pun memang sengaja sholat di depan mama supaya mama mengingat memori-memori itu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah mama bersyahadat ya Dek ya. Nah, mungkin nanti ada yang bisa lebih bercerita lebih detailnya seperti itu. Karena yang saya kan hari Minggunya langsung pulang. Nah, langsung pulang ke Ketapang. Ya. Seperti itu. Baru hari Rabu dapat mendengar kabar mama sakit, tidak dapat sadar ya Dek ya. Kemudian hari Jumatnya saya datang ke sini, kemudian membersamai mama di malam Sabtunya, Jumat sore hampir maghrib ya kakak sampai ke rumah sakit ya. Nah, karena adik semulanya nyuruh saya yang istirahat, kakak aja yang istirahat. Ya saya yang jaga, tapi saya enggak ingin gitu ya. Adik kan udah berapa hari jagain rumah sakit, dah biar kakak aja yang jagain mama di rumah sakit. Adik istirahat dulu, besok baru gantian. Nah, seperti itu. Ternyata paginya jam 7:30 mama meninggal. Alhamdulillah, satu sisi kami sedih,
Tapi di sisi lain ada kegembiraan yang sangat luar biasa dengan proses pembaharuan syahadat mami tadi. Alhamdulillah, ini mungkin kita mau dengar sedikit dari abang tentang ibu. Habis itu baru cerita abang, gimana ya? Gimana nih bang, kisah ibu kemarin? Ya sedih sih, tapi semangat ibu tuh kuat lah. Jadi waktu ibu ditanya sama kakak tentang status agama ibu, itu gimana tanggapan pertamanya abang? Saya hanya ngikutin ibu, ucapan ibu saja. Kalau dia mau masuk, silakan. Saya hanya ngikutin kemauan ibu. Kalau ibu mau, saya juga merasa enak, bahagia juga. Kalau ibu merasa mau ikut agama Islam, itu aja. Berarti ibu ini kan masuk Islam kan baru kan? Iya. Nah, abang tiba-tiba masuk Islam juga. Itu ada terkonek enggak sih kepikiran, oh bentuk berbaktinya saya ke ibu adalah mendengar ucapan ibu. Apapun yang ibu ikuti, itulah yang saya ikuti. Iya. Oh kayak gitu? Mungkin ada. Saya mungkin ada ikutan ibu, ya Pak, mengikuti ibu. Jadi ibu mungkin mau masuk Islam, mungkin saya Harus ikut ibu. Ya. Tapi itu betul-betul dari hati ya, Bang? Iya, hati-hati. Selain ibu, kira-kira apa sih yang membuat fondasi hati abang ini kuat untuk ingin masuk Islam? Sebenarnya saya tidak melakukan semacam ikut agama lain atau yang lain ya. Saya semacam posisi tidak ada agama. Tidak ada agama. Oke. Itu saja. Jadi saya melihat ibu mau sahajat, dari itu saya rasanya mau ikut. Dari itu, sebelum itu saya mau membetulkan, ada juga membetulkan apa, kakak saya yang pertama telepon meminta kronologis kematian ibu gimana. Okay. Jadi ya ini saya bilang terus terang ke dia kejadiannya. Terus sebelum itu dia mengucapkan hajat ke saya harus ngikutin. Nah saya ikutin, suruh bilang ke Pak Setar suruh masuk agama Islam. Itu abang? Dia kakak saya nyuruh. Kakak Islam? Kakak saya Islam. Islam. Oh. Kakak pertama. Iya. Oh iya. Saya. Kakaknya ibu. Oh iya. Siap. Berarti arahan ini ya, arahan dari kakaknya ibu juga kan? Sebelum telepon juga dia, kakak saya pertama bahagia. Ibu udah masuk Islam. Siap. Berarti secara tidak langsung memang betul-betul abang tiba-tiba inilah lembut hatinya ya. Ngelihat ibu masuk Islam, kepengen juga masuk Islam. Nah sebenarnya hidayahnya datang dari betul-betul melihat, oh ternyata Islam itu tidak hal yang menakutkan ya. Lalu apa ini yang menjadi ketenangan hati saat ini? Ini kan ibu posisinya kan sudah almarhum. Mungkin apa yang ingin disampaikan abang untuk ibu? Semoga ibu sih damai di atas, mendapatkan tempat terindah selama di surga. Amin. Dan apapun dikerjakan saya di sini, ibu nggak usah khawatir. Bang Is, betul-betul ini ya, betul-betul ada penyesalan mungkin ya.
penyesalan. Ada penyesalannya ya tentang ibu itu aja. Siap Yang memperbaiki bisa diri, membahagiakan itu aja. tapi siap memperbaiki diri ya. Siap. Ham. Tapi kalau berbicara soal baktinya seorang anak kepada ibu, adik luar biasa. Selama mama sakit, adik lah yang menjaga, merawat, mengganti pampers dan segala macam. Saya belajar merawat, baru belajar melihat, tapi dia melakukan Masya luar Allah. biasa. Oke, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi dikonfirmasi sama kakak yang kedua lah, ibarat dari suami yang pertama ibu bilang kalau abang ini sebenarnya udah sangat-sangat berbakti sama orang tua. Jadi apapun yang saat ini ibu alami waktu semasa sakit, yang ngurus ini ya abang ya, alhamdulillah. Mungkin itulah yang membuat abang dapat hidayah, alhamdulillah. Jadi abang udah alhamdulillah sudah masuk Islam. Apapun yang abang doakan itu sampai ke ibu. Jadi apapun yang abang doakan itu sampai ke ibu. Beda ceritanya kalau seandainya abang belum muslim. Tapi kalau udah muslim, apapun yang kita doakan, apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang selagi itu masih di jalan Allah, itu akan ngalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Jadi abang tetap semangat, luar biasa, karena tadi udah dapat cerita juga, walaupun nanti kedepannya kita mau kemana, ikut aja alur kebaikan. Ya. Jangan sampai kita nyesal di akhir-akhir. Jadi kita harus betul-betul istiqomah di jalan Allah. Oke, mungkin itu Bu ya yang kita bisa sharing-sharing hari ini. Alhamdulillah abang juga Insya Allah luar biasa. Gimana perasaannya? Tenang ya? Tenang ya. Tadi sempat gugup juga ya? Ya, agak saya kurang tangkap. Kurang tangkap? Ya, masalahnya mungkin ke telinga kurang tangkap aja gitu. Orang Tapi- ngucap tuh kita kurang tangkap. Tapi kan udah lega sekarang ya, udah agak. berhasil. Iya. Tadi ustaznya sampai ini kan, sampai ngulang lagi, Iya, itu memastikan. aja, kurang tangkap aja gitu. dari Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, ini kisah dari saudara sebenarnya, saudara satu ibu, beda bapak. Alhamdulillah kita udah dapat ceritanya, sangat menginspirasi sebenarnya. Semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan dampak positif dari cerita ini. Apalagi memang betul-betul sangat-sangat bahagia hari ini beliau bisa bersyahadat. Wasilahnya yang menjaga ibu, merawat ibu. Karena ibunya juga syahadat 25 tanggal berapa syahadatnya? 18 Februari 18 Februari bersyahadat 2023. Tanggal hari ini Tanggal hari ini tanggal 27 Februari. Jadi jedanya itu bulan 18. ya, ibunya sudah meninggal. Kita doakan ibunya semoga selalu dimudahkan, diterima amal solehnya. Tanggal 25 hari Sabtu kemarin. Jadi jeda antara tanggal 18 ke 25 itu kan tidak lama tuh. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Meninggal 8 hari. 8 hari aja. Masya Allah. Dan abang juga menyusul untuk bersyahadat. Masya Allah, luar biasa. Mungkin hanya itu teman-teman semuanya, sahabat cerita Saudara Iman. Semoga bisa menginspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.